Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum, bagaimana kabarnya adik-adik yang soleh? Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan kemudahan kepada kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki tema 3, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1, yaitu muatan bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita memulai belajar, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillah. Baik, materi hari ini kita akan membahas tentang wawancara. Ada yang tahu apa wawancara itu? Baik, tentunya wawancara ini sering kita temui di suatu berita di stasiun televisi atau pada saat pemateri atau ustadz atau ustadzah sedang memberikan kajian secara langsung, dan biasanya ada host sebagai pewawancara dan narasumber atau ustadz yang mengisi suatu kajian. Baik, mari kita bahas langsung tentang materi wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Baik, di dalam kegiatan wawancara terdapat dua pelaku. Yang pertama, pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai, sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai. Baik, tentunya terdapat beberapa jenis wawancara. Di antaranya, yang pertama, dalam wawancara ada yang dilakukan kepada beberapa narasumber. Artinya, di dalam suatu acara atau di dalam suatu kegiatan, narasumbernya terdiri dari 2 atau lebih. Sedangkan wawancara yang dilakukan kepada satu narasumber disebut dengan wawancara tunggal. Maksudnya, di dalam kegiatan tersebut atau di acara tersebut hanya ada satu narasumber saja. Baik, tentunya pada saat melakukan wawancara atau sebelum melakukan wawancara, maka kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik wawancara. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga, menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Nah, topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin diketahui. Selain itu, juga bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang diajukan. Saat wawancara, maka lakukanlah hal-hal berikut. Yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Yang kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan narasumber. Dan yang terakhir, yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Baik, nah pada saat wawancara maka kita harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama,
Pertanyaan yang diajukan menggunakan kalimat efektif dan mudah dipahami. Maksudnya, pada saat mengajukan suatu pertanyaan, maka ajukanlah pertanyaan tersebut dengan jelas, kemudian padat dan singkat, sehingga pertanyaannya mudah dipahami. Dan yang paling utama, pertanyaan tersebut tidak bertele-tele. Harus langsung kepada tujuan pertanyaannya. Yang kedua, penampilan dan sikap saat wawancara harus santun, yaitu tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Kemudian, materi selanjutnya, cara membuat pertanyaan wawancara. Nah, adik-adik yang soleh, ada yang tahu bagaimana cara membuat pertanyaan dalam wawancara? Baik, tentunya di dalam membuat pertanyaan di dalam kegiatan suatu wawancara, maka kita harus menggunakan kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu apa saja dan apa tujuannya? Baik, pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara menggunakan kalimat tanya. Nah, kalimat tanya apa saja? Yang pertama, apa? Kalimat tanya apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, berapa? Kalimat tanya berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Kemudian yang ketiga, siapa? Kalimat tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian yang keempat, di mana? Kalimat tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian suatu peristiwa. Kemudian yang kelima, kalimat tanya kapan. Kalimat tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Kemudian yang keenam, kalimat tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Sedangkan yang terakhir yaitu kalimat tanya bagaimana. Kalimat tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya suatu peristiwa. Baik, tentunya kegiatan wawancara ini sering kita temui ya, sering kita melihat atau bahkan kita bisa melakukan atau pernah melakukan dalam melaksanakan kegiatan wawancara ini. Wawancara ini berfungsi atau bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi yang sangat penting tentang suatu hal atau tema tertentu yang ingin diajukan atau yang ingin diinformasikan. Alhamdulillah, materi telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan Ana harapkan adik-adik yang soleh tetap semangat dan istiqomah dalam belajarnya, serta tetap menjaga kesehatannya. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan kepada kita semua. Jazakumul khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.